Halo semuanya, selamat datang kembali ya. Jadi di video kali ini saya akan bagikan beberapa rekomendasi koin ya, yang layak untuk kita pantau dan akumulasi. Nah sebelumnya saya akan analisa lagi untuk grafik Bitcoin-nya, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, kemungkinan besar Bitcoin bisa turun sampai area 30.000. Dan ini sudah terbukti ya, di candle 2 hari yang lalu, ini terjadi panic selling di mana wick-nya menyentuh ke area 30.000, kemudian terjadi pemantulan lagi. Nah, walaupun kita bisa perhatikan pada saat ini pemantulan yang terjadi itu juga tidak begitu tinggi ya. Jadi kita masih bisa ekspektasikan adanya sideways, mungkin range-nya ada di area sini sampai sini. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Ini bisa terjadi sampai beberapa minggu ke depan ya. Jadi buat yang nyangkut ini harus sabar di Bitcoin. Jadi kita mungkin akan ada sideways dulu. Nah, sampai mungkin bulan depan baru kita bisa perlahan untuk naik kembali. Nah, untuk kemungkinan kedua, kita bisa juga membentuk pola dari double bottom, di mana nanti low yang terbentuk akan sejajar dengan area yang ada di support 30.000 itu. Setelah itu, baru kita perlahan untuk naik. Nah, untuk target krusialnya ada di area 60.000. Jika area 60.000 ini gagal ditembus, ini bisa jadi lebih bahaya. Tapi saya akan ekspektasikan area 60.000 ini ditembus ya oleh si Bitcoin ini. Karena memang masih ada wave 5 untuk Bitcoin ke area yang lebih tinggi. Nah, tapi kita harus perhatikan lagi dalam beberapa minggu ke depan kita akan ada sideways besar dulu. Oke, mungkin itu saja ya untuk update dari Bitcoin, dan saya akan bagikan beberapa koin yang berpotensi. Nah, yang pertama nih ada ICP ya. Nah, untuk ICP ini kita bisa perhatikan, ini datanya memang masih agak kurang, tapi menurut saya project ICP ini secara fundamental lumayan oke ya. Dan kalau kita perhatikan memang trennya saat ini masih bearish. Nah, kita bisa juga pantau dulu, walaupun kalau kita perhatikan, ini dia sudah mulai break dari trendline-nya. Dan kalau dia berhasil break dari trendline ini, kemungkinan besar kita bisa mengekspektasikan kenaikan ke depannya. Nah, kalau saya tarik Fibonacci, mungkin kita akan koreksi ke area sekitar 148 dulu ya, sebelum kenaikan terjadi. Jadi area itu patut kita pantau nantinya. Setelah jatuh ke area sini, mungkin kita bisa ekspektasikan kenaikan untuk membuat higher high yang baru. Karena ini kita bisa perhatikan untuk trendline bearish-nya ini sudah mulai di break dan kita berpotensi untuk membentuk higher high yang baru nantinya. Nah, walaupun untuk ICP ini sebenarnya masih cukup baru, tapi menurut saya secara fundamental ini merupakan project yang oke. Jadi saya akan coba akumulasi juga untuk koin ICP ini dengan ekspektasi kenaikan minimum ada di area 259. Nah, ini kalau kita hitung dari harga golden ratio-nya ada sekitar 70% ya opportunity yang bisa kita dapatkan. Untuk stop loss-nya paling kita bisa masukin ke area sini. Jadi ada sekitar 25% untuk stop loss-nya, sedangkan target profit-nya ada di 71%. Menurut saya ini risk to reward-nya masih lumayan oke ya untuk si ICP ini, dan potensi kedepannya ini juga masih lumayan oke. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya buat ICP. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin Cake ya. Nah, untuk koin Cake ini kita bisa perhatikan ya, terjadi koreksi yang cukup dalam dari area all-time high-nya di 44 sampai ke area kemarin. Ada sekitar 68% ya. Dan kalau saya perhatikan, area di sini sudah menjadi area yang cukup bagus buat kita akumulasi. Karena ini juga merupakan area support-nya. Kemudian untuk support yang pentingnya, kita bisa juga akumulasi di sekitar area 8 dolar ini. Jadi kita bisa akumulasi sedikit di area sini, di area 15 dolar, kemudian kita masuk lagi di area 8 sampai 9 dolar ini. Nah, jadi itu merupakan dua area yang bakal saya pantau buat Cake ini, karena itu bakal jadi area akumulasi yang cukup bagus buat kita. Nah, kita bisa perhatikan ya, kalau kedepannya Cake hanya naik ke area 38,2 retracement, ini profitnya sudah sekitar 138%. Jadi kita bisa akumulasi pelan-pelan di satu area di 15 dan di area 9. Nah, kalau nanti kita beli di area 15,5 dolar dan terjadi kenaikan sampai ke area 0,5 retracement, ini kita sudah dapat sekitar 88%. Dan menurut saya ini juga masih cukup lumayan ya. Untuk si K ini, kita bisa pakai juga buat investasi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. K ini juga salah satu koin yang menurut saya masih berpotensi. Dan selanjutnya saya akan bahas untuk koin perp ya. Nah, untuk koin perp ini kita juga bisa perhatikan ya. Area support kuatnya saat ini ada di area 9,5 dolar.
Dan kalau kita perhatikan ya, kemarin ketika Bitcoin jatuh lumayan dalam, ini perp hanya jatuh sekitar 40%, dan kemudian naik kembali ketika harga closingnya. Maka dari itu saya juga perhatikan ya, kemungkinan besar si perp ini bisa berlawanan arah lagi dengan Bitcoin. Dan untuk target-target selanjutnya, mungkin saya bisa ambil Fibonacci Extension. Ini untuk target pertamanya sebenarnya sudah dicapai ya semalam di sekitar 14,45 dolar. Kemudian terjadi wick, dan ini kayaknya barusan terjadi dumping ya. Nah, tapi untuk target medium sampai long term-nya kita bisa targetkan ke area 20 dolar. Ini juga hampir 100% dari harga sekarang, dan menurut saya ini masih cukup oke untuk si perp ini. Nah, jadi mungkin kita bisa coba pelan-pelan akumulasi juga untuk perp. Area akumulasi yang paling bagusnya ada di sekitar 9,5 dolar. Tapi kalau takut ketinggalan, mungkin kita bisa masuk di area sekitar 11 dolar. Menurut saya area 11 dolar ini juga merupakan area yang cukup bagus buat kita akumulasi. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk koin perp ini. Saya masih melihat ada potensi ke area 20 dolar ini untuk medium sampai long term. Untuk short term kita bisa coba akumulasi di area 11 dolar atau 9,5 dolar. Jadi kira-kira seperti itu analisa buat perp. Sekarang saya akan lanjutkan ke koin ADA. Nah, untuk koin ADA ini kita juga bisa perhatikan ketika Bitcoin dump, dia juga terjadi correction yang lumayan dalam. Ini kalau kita hitung ada sekitar 57%, walaupun langsung terjadi pemantulan setelah itu. Nah, hari ini kemungkinan besar ini masih bisa terjadi sedikit koreksi ya. Nah, menurut saya pergerakan ADA selanjutnya bakal berada dalam satu range juga, sama seperti Bitcoin. Mungkin range-nya ada di area sini ya, sampai sini. Untuk pergerakan ADA, sideways-nya bisa lumayan lebar. Ketika ADA berhasil keluar dari harga 2 dolar ini, saya baru mengekspektasikan adanya kenaikan yang cukup signifikan lagi. Nah, tapi perlu kita perhatikan untuk tren dari ADA secara long term ini masih berada dalam satu tren yang bullish. Walaupun terjadi koreksi, ke depannya mungkin koreksi maksimum kita hanya ada di area sini. Setelah itu saya akan mengekspektasikan pemantulan terjadi dari area sana. Karena ADA ini juga salah satu proyek yang bagus ya. Kalau kita bisa beli di harga yang murah, ini juga lumayan oke. Jadi mungkin kita bisa coba pasang entry di sekitar area 1,2. Kemudian untuk area entry yang lebih tinggi ada di sekitar 1,46. Jadi kita bisa coba akumulasi di dua area tersebut. Karena menurut saya area tersebut bakal jadi area yang cukup bagus buat akumulasi. Nah, untuk ADA sendiri, kalau saya hitung targetnya dengan Fibonacci Extension, kita berpotensi untuk naik minimal ke area 2,8 ini dalam medium term. Kemudian area 3,5 ini juga bakal jadi area yang cukup penting buat kita akumulasi. Nah, kalau kita hitung dari area sekitar 1,2 dolar, ini ada sekitar 140% ya, sampai ke 2,8. Kemudian kalau sampai ke area 3,4 dolar, ini ada sekitar 184%. Dan menurut saya potensi ini masih lumayan mungkin ya, tapi kita harus lebih sabar untuk hold koin Cardano ini. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk koin Cardano. Dan buat teman-teman yang mau mendapatkan info dari koin lainnya, teman-teman bisa langsung join di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Yap, sekian saja ya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.